Terima kasih Bante atas bimbingannya. Lokasi saya ada di Jerman. Jerman. Ini saya mau tanya Bante, saya sering mengamati kalau dalam kita berbicara tentang kekecewaan, sering sekali kekecewaan itu di antara malahan yang terjadi di antara keluarga dekat itu lebih besar daripada orang lain. Jadi seolahnya contohnya juga kalau kekecewaan itu sudah menjadi konflik, kalau kita konflik di antara keluarga, itu lebih parah daripada kita konflik dengan teman. Malahan bisa kebun binatang itu bisa keluar semua. Ya, betul. Jadi saya mau tanya, itu kalau menurut ajaran Buddha, kenapa bisa begitu? Kenapa kita malahan sebenarnya orang yang kita sayangi, sebagai contohnya istri atau anak sendiri atau saudara kandung sendiri, malahan kemarahan yang kita perlihatkan itu jauh lebih besar daripada kalau orang yang lain yang memberikan kekecewaan terhadap kita sendiri. Itu saya mau mengerti kenapa bisa begitu. Ya, makasih Bante. Pak, jadi kembali kepada berbasis Dharma, jadi kembali pada kacamata Dharma, frame kesunyataan berdalam. Kenapa dengan orang-orang yang dekat, malah kadang-kadang mendatangkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Ada pepatah bahasa kuno, Pak. Sangat kuno, tidak ada terjemahannya lagi. Tapi pepatah ini saya juga rasanya memang ada benernya. Tapi memang jarang diucapkan. Tapi itu kenyataan. Hanya saking kunonya, Pak, bahasa ini tidak ada lagi terjemahannya. Ada istilahnya begini. Kalau jauh, bau wangi. Tapi begitu dekat, bau tai. Nah gitu. Maaf ini, karena ini bahasa kuno. Nek adoh mambu wangi, nek cedak mambu tai. Gitu. Ini sebetulnya juga presentasi secara dharma. Dharma kan tidak mengajarkan, tidak menganjurkan kita itu terhadap sesuatu berlaku ekstrim. Ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau terlalu ekstrim kanan, terlalu mengharap, nama sampai menjadi serakah. Bahkan menjadi kemelekatan. Begitu ekstrim, kita terlalu tidak menyenangi, sampai menjadi membenci. Jadi kesimpulannya, kenapa kita sering kekecewaan? Ukuran kita, harapan kita lebih besar dari kenyataannya. Dan kita kadang-kadang terlalu melekat. Maka begitu satu kemelekatan ini, ketika mau lepas, sakitnya berlipat-lipat. Coba dua jari kita, jari jempol dan jari telunjuk yang melekat. Bahkan sudah dikasih lem, apa lem Alteco, atau lem Fox, atau lem apalah. Lem Korea misalnya. Karena melengket begitu, nggak bisa dilepas. Itu butuh. Sampai disayat, Pak, sampai di apa enggak berdarah-darah, enggak kesakitan. Tapi begitu tanpa ada kemelekatan ini, dua jari kan enak saja, Pak. Kita mau lepas. Nah, kadang-kadang kita terhadap sesuatu itu melampaui batas kuat saja. Kalau senang, kelewat senang, menjadi melekat, penuh pengharapan namanya serakah. Kalau tidak senang, menjadi tanpa peduli, dan bahkan membenci. Itulah mengapa Dharma menemukan jalan tengah. Nah, Bante, kalau kita itu tidak punya daya lekat begitu, bagaimana terhadap sesuatu, terhadap anak, keluarga, atau siapalah teman baik, maka Sang Buddha masih punya satu kunci lagi, Pak. Namanya Brahma Wihara.
Pernah dengar Brahma Vihara? Sering Brahma Vihara dikatakan kediaman yang luhur. Ahang Sukito Homi, Nituko Homi, dan seterusnya. Kita hari-hari sudah menghafal namanya Brahma Vihara kediaman luhur itu terdiri dari 4 tingkat. Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, sekarang Metta, Karuna, Mudita itu adalah wilayah sekuler, duniawi. Lalu UPK itu wilayah spiritual yang non duniawi. Artinya apa? Jangan dibalik. Kalau ini dibuat segitiga sama sisi seperti piramida. Nah, jadi Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Jadi UPK itu buah. UPK itu cahaya dari Metta, Karuna, Mudita, UPK. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Pengertiannya adalah Metta. Metta sering diterjemahkan cinta kasih. Orang mempunyai semangat karena cinta kasihnya. Coba kalau dia tidak punya cinta kasih, dia kehilangan semangat. Tapi yang kedua adalah karuna. Karuna itu kasih sayang. Apa bedanya cinta kasih dengan kasih sayang? Nah, karena itu orang tua dengan anak itu adalah kasih sayang. Tapi orang tua dengan benda, dengan teman, dengan apa, seringnya hanya cinta kasih. Menyenangi untuk wilayah sendiri. Kita belum berpikir untuk wilayah di luar diri kita sendiri. Tetapi menginjak karuna, sudah mulai memasuki 2 wilayah. Diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mudita. Mudita itu sudah menyatukan 2 wilayah menjadi 1 wilayah yang 1 titik yang sama. Makanya dia juga saya juga dia. Kan begitu. Tapi ingat, semua yang ada ini ada 1 faktor. Tidak kekal, berubah terus, dan akan terus berlalu. Bahasa teksnya anicca, dukkha, anatta. Apapun yang ada itu tidak kekal. Dan berubah terus. Dan akan terus berlalu. Tidak bisa dikendalikan, diharapkan, dipertahankan sesuai dengan kemauan, dengan keinginan kita. Rambut, kamu jangan putih-putih. Sudahlah, tiap minggu saya ajak ke cut salon, krimbat, dirawati. Tapi ternyata 60 tahun kemudian, rambut yang dulu hitam kelam sekarang sudah kejatuhan bunga jambu, Pak. Nah, karena itulah, kalau kita sudah sampai pada pemahaman betul, anicca, dukkha, anatta, segala sesuatu ada tidak kekal, berubah dan terus berlalu, kita masuk yang namanya UPK. UPK artinya keseimbangan. Kita tidak terkejut dengan satu perubahan itu. Meskipun dulu baju ini saya beli mahal, saya buru ke ujung dunia karena saking pengennya dan kebanggaan memakai baju ini. Tapi satu waktu baju itu kan rusak. Baju itu kan usang. Apa kok yang masih dipertahankan, dipakai untuk pesta? Bayangkan kalau pergi pesta pakai baju usang. Jadi mau nggak mau baju kebanggaan itu satu waktu pun butuh kita tanggalkan. Dengan berpikir terima kasih baju, kamu telah bersama dengan saya, menemani saya, membanggakan saya, pergi kemana-mana. Tapi semua itu ada waktunya. Termasuk kedudukan, jabatan. Kalau tidak punya pemahaman Brahma Vihara, banyak orang tidak siap menghadapi perubahan masa pensiun. Orang yang punya jabatan tinggi dengan segala fasilitasnya, begitu mendengar mau pensiun, itu kalau nggak mati mendadak minimal stroke. Tetapi kalau kita paham,
pangkat, kedudukan, bintang seberapapun banyak bintang di pundak, satu waktu dia akan luluh. Jangankan hal-hal di luar diri kita. Diri kita sendiri pun tidak bisa dipertahankan sesuai dengan keinginan kita. Jangan tua, jangan keriput, rambut ya jangan putih-putih dengan segala usaha. Itu semua akan berlalu. Nah, karena itu kenapa orang-orang dekat yang bisa menimbulkan kemarahan, kekecewaan, bahkan dulu kekasih yang lengket kayak perangko. Ke ujung-ujungnya bisa berubah. Kebenciannya sampai tega memutilasi. Tidak hanya dihajar, tidak hanya dihukum, tapi juga dibunuh. Itu pun belum cukup sampai dipotong-potong jadi mutilasi. Kenapa? Karena dia kehilangan netralitas. Terlalu dekat sama jeleknya dengan terlalu jauh. Terlalu kenyang sama jeleknya dengan terlalu lapar. Itulah Pak, makanya ini harus dikunyah-kunyah, dipahami kenapa. Nah, sebagai orang tua adalah hak penuh menyayangi anak. Tapi kalau kita netral, semua anak-anak saya, sehingga memberikan perhatian yang merata, memberi cinta kasih yang merata, dimiliki secara merata. Nanti kalau anak ini satu waktu keluar dari rumah, misalnya bekerja keluar kota, atau ikut suami, ikut istri, kita juga happy saja Pak. Karena saya juga pernah ketemu ada seorang bapak, punya anak. Anaknya memang tunggal. Dia tidak bisa tidur. Itu sampai berbulan-bulan. Gara-gara anaknya itu akan menikah. Dia sudah membayangkan lebih dulu bagaimana nanti kalau anaknya menikah, ikut suami, saya akan kehilangan. Tidak bisa tidur, Pak. Sampai berbulan-bulan. Karena terlalu melekatnya itu. Nah, karena itulah tadi, bagaimana untuk mengurangi kemelekatan itu dilatih. Untuk memiliki, untuk mendapatkan dengan meta, karuna, mudita, endingnya adalah UPK. Nah sekarang untuk menghadapi situasi agar kita menjadi tidak kehilangan netralitas dilatih dengan apa? Dana, sila, samadhi, dan panya. Gitu Pak. Yang menjadikan bencana apa? Ya kalau keserakahan, kebencian, kedunguan, itu akan menjadi sumber bencana, sumber masalah. Saya kira begitu Pak. Memang ini tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dibaca, tapi harus diresapi, dikunyah-kunyah, sampai betul-betul diri kita menjadi. Kalau tidak Pak, ini akan berkepanjangan. Banyak orang punya pengalaman. Dia sakit sepanjang umur hanya karena kebenciannya atau karena kemelekatannya. Begitu dia bisa switch cara berpikirnya. Baik, tidak terlalu membenci dan tidak terlalu menyayangi. Bisa buat menjadi 0, menjadi 0, menjadi positif. Sakitnya pun di waktu yang sama sembuh Pak. Dan ini banyak kejadian, banyak pengalaman. Kalau kita ceritakan, mungkin sampai sore masih belum selesai Pak. Terima kasih. Jadi kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ini dari Jerman ya jauh. Ya. Jadi Bante, pengertian saya tingkat kekecewaan itu adalah korelasi dengan bagaimana kita menganggap orang yang kita sayangi itu melebur ke dalam diri kita sendiri. Menjadi satu sama diri kita sendiri. Betul itu Bante? Ya, nah itu tadi Pak. Sama dengan ini Pak, anggota tubuh. Ya, maka di dalam Dharma kan mengenal yang namanya dana paramita. Dana paramita, ada upa paramita, dan ada paramata paramita.
Dana paramita artinya melepaskan hak milik di luar diri kita. Maka namanya dana paramita. Ya berupa harta dan lain-lain. Kemudian upah paramita adalah melepaskan bagian anggota tubuh kita untuk kepentingan orang lain. Karena itu dikenal namanya donor mata, yang namanya donor organ. Itu namanya upah paramita. Tetapi ada lagi satu tingkat, namanya paramata paramita. Para paramata paramita itu rela mengorbankan hidupnya untuk menolong, untuk meringankan penderitaan lain. Dan itu semua kisah ada di dalam kisah Buddhis. Kalau nanti Bapak satu waktu membaca namanya kitab Jataka. Bodhisattva di masa lampau, semua itu sudah dilakukan. Pernah jadi gajah, jadi burung puyuh, jadi kelinci, dan banyak kisah. Kira-kira ada 500 atau 550 kisah Jataka. Semua mengisahkan pengalaman sendiri Bodhisattva. Meliputi dana paramita, si upa paramita, paramata paramita. Ini anggota tubuh ini. Ini kan menyatu. Jelas ini yang ada. Tapi bagi mereka yang sudah paham, serba demi dan demikian untuk meringankan, untuk membagi kebahagiaan, rela mendonorkan organ tubuhnya untuk orang lain. Nah, jadi anak pun ya kalau terlalu sayang ya itu sudah menjadi bagian, apalagi anak itu kan bagian darah daging sendiri, Pak. Tapi dengan kita berpikir, satu waktu anak ini juga akan lepas, tidak selamanya lengket terus. Apa kalau bapaknya mati, anaknya juga ikut mati? Misalnya begitu. Dengan pemahaman seperti ini akan bisa mengeliminir, meminimalis, mengurangi beban yang harus ditanggung akibat dari kebencian dan atau keserakahan. Gitu Pak kira-kira. Terima kasih.